أشهد أن لا إله إلا الله أستغفر الله نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. الحمد لله. Para hadirin hadirat jamaah suku musala al-islah ingkang mugi-mugi senantiasa pinaringan rahmati Allah Subhanahu wa taala, dan semoga datangnya kula kali panjenengan untuk sholat subuh berjamaah ini dicatat amal yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala, diterima ibadah kita mulai awal Ramadan hingga sekarang, dicatat sebagai tabungan yang dimana akan disetorkan di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga dikumpulkan dengan orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga arwah daripada Ibu Sri Imbarwarti, Ibu Sri Mawarti niki Masya Allah wafat di bulan yang penuh rahmat. Semoga arwahnya dijemput sama Nabi Muhammad, kemudian kuburannya diluaskan sama Allah, diampuni dosanya sama Allah, diberikan kuburannya cahaya-cahaya ampunan Allah Subhanahu wa taala, dijadikan wafatnya husnul khatimah, dan semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan dan kesabaran, amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, meneruskan pengaosan yang dimana pembacaan kitab Ad-Durus Ramadaniyah li ummatil Muhammadiyah Fadail wal ahkami wa hawadithu, dimana sekarang al-muallif hafizahullah ta'ala menerangkan tentang awal ma faradus siyam fil Islam. Pertama, puasa yang diwajibkan di Islam. Jadi puasa ini sebelum adanya puasa Ramadan, Nabi Muhammad SAW ini pernah mewajibkan untuk berpuasa. Rawat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha qalat, diriwayatkan daripada Sayyidah Aisyah istri baginda Nabi Muhammad SAW, beliau berkata, kana Rasulullah SAW wa alihi wasallam qad amara bi siyami yaumil Asyura. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW dulu sebelum adanya puasa Ramadan wajib niku mewajibkan ataupun memerintah untuk senantiasa puasa Asyura. Puasa Asyura itu 10 Muharram. Dan sebelum itu Nabi Muhammad SAW juga mengutus untuk puasa 3 hari di dalam 1 bulan, yaitu 13, 14, 15, puasa Ayyamul Bid, puasa rembulan. Niku ada amalan Nabi Muhammad SAW yang tidak pernah ditinggalkan sampai kanjeng Nabi niku wafat. Salah satunya yaitu puasa 3 hari dalam 1 bulan, 13, 14, 15. Kemudian yang kedua, sholat witir walaupun cuma 3 rakaat. Kalau 1 rakaat makruh. Mosok medit setunggal rakaat buat lenten gandengi. Cobi panjenengan sholat tarawih mantun niku sholat setunggal rakaat kan ganjil satu. Makruh, hukum itu setunggal rakaat niki makruh. Kemudian Nabi Muhammad SAW tidak pernah meninggalkan sampai beliau wafat, yaitu sholat duha walaupun cuma 4 rakaat ataupun 2 rakaat. Niki kanjeng Nabi 3 niki mboten nate ditinggal sampai beliau wafat. Kemudian Nabi Muhammad SAW ketika hijrah ke Madinah melihat beberapa orang Yahudi niku kok berpuasa. Ditanggapi kali kanjeng Nabi Muhammad SAW, loh, kenapa kok sampean semua ini puasa ketika di hari ke-10 daripada bulan Muharram? Iya Muhammad, karena hari ini adalah hari yang dimana Nabi Musa diselamatkan daripada kejaran Fir'aun. Maka di situ kami puasa. Kemudian kanjeng Nabi Muhammad SAW mengatakan, nahnu ahaqqa bi Musa,
kami ini lebih pantas untuk berpuasa karena Nabi Musa adalah daripada Nabi kita, keluarga dari Nabi Muhammad SAW. Maka di situ Nabi Muhammad SAW menyuruh untuk berpuasa di hari Asyura. Falamma furida Ramadan kana man syaa sham wa man syaa aftur. Ketika difardukan, diwajibkan untuk puasa Ramadan, Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu menyuruh langsungan, menyuruh kalau pingin poso Asyura nggih monggo poso, lek mboten pingin poso Asyura nggih monggo mboten poso. Jadi yang wajib bisa menjadi sunnah. Jadi yang pertama diwajibkan puasa sebelum Ramadan, yaitu puasa Asyura dan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Rawahu Bukhari wal Muslim. Tsumma nazala qauluhu ta'ala. Kemudian di sini turun firman Allah Subhanahu wa taala yang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Niki mengajak ngomong kula kali panjenengan. Allah Subhanahu wa taala mengajak ngomong kula jenengan, wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas engkau itu puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, seperti yang sudah diwajibkan atas kaum-kaum ataupun kelompok-kelompok umat-umat terdahulu sebelum engkau. Terus poso niki sampun wonten saderenge umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa faedah daripada puasa? La'allakum tattaqun, agar engkau ini semakin bertakwa. Jadi kalau ada seorang hamba masuk bulan Ramadan, Masya Allah, mulai awal sampai sekarang alhamdulillah, Masya Allah, istiqomah, sholat tarawih istiqomah, kemudian poso alhamdulillah mboten bolong nih, kemudian sholat jamaah istiqomah, membaca Al-Quran istiqomah, hadir majelis ilmu istiqomah, bersedekah istiqomah. Niku mangki ketika keluar daripada bulan Ramadan, insya Allah akan memiliki nilai yang diinginkan Allah, yaitu bertakwa. Gak ada lain tujuan puasa Ramadan kecuali agar keluar ini semakin menjadi hamba yang bertakwa. Kados kalau seumpama tiang niki sapenake piyambak, seenaknya sendiri ketika bulan Ramadan, di luar Ramadan seenaknya sendiri, bulan Ramadan juga seenaknya sendiri, niki kalah kados kali uler. Uler niku kan lek dicekel akan menyakiti, dilihat sebagian orang menjijikkan. Dicekel nyakiti, gak dicekel risih. Kalau ulat ini selantiasa obah terus mawon. Tapi kalau ular niki mandek ataupun anteng, pasti akan menjadi kepompong. Begitu juga manusia. Kalau taat kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan, cek aku tak poso. Poso akhirnya ular niki poso. Yang dulu kalau dipegang ini menyakitkan, akhirnya puasa menjadi kepompong dados entung. Poso ketika mantun akan menjadi kupu-kupu, dadi api, mboten mungkin gatel malih. Lah begitu juga manusia. Jangan sampai manusia ini sama seperti ular. Ular niki lak wonten posoe pisan. Poso mboten purun maem napa-napa, kemudian nglungsungi. Mantun nglungsungi nggih nganclak malih. Lek ular ngoten, tapi lek ular mboten. Poso mboten napa-napa, kemudian dados endung kepompong keluar menjadi kubu-kubu. Nah ini orang mukmin ini seperti ini harusnya. Ketika bulan Ramadan poso dari segala apapun, dari sesuatu yang haram, sesuatu yang membatalkan puasa, baik zahir yang nampak ataupun yang batin, di dalam ataupun di luar, itu ditahan dulu. Untuk apa? Biar dicatat keluar daripada bulan Ramadan sebagai orang yang bertakwa. Fakana man syaa shama wa man syaa afdur. Dulu bulan Ramadan juga seperti Asyura. Sinten sing pingin poso nggih monggo, sing mboten pingin poso nggih monggo. Dulu pernah sampai seperti itu. Kemudian
turunlah ayat wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan atas orang-orang yutiqunahu yang dimana orang-orang niki wonten sing boten kiat nggih, seperti orang yang enggak kuat ini, orang yang sakit yang tidak mempunyai harapan sembuh nggih, kados tiang sampun transformer ngoten full dengan selang-selang dan besi-besi badannya. Mugi-mugi sedanten sehat walafiat. Sakit yang tidak mempunyai harapan sembuh, atau seperti orang yang sudah tua renta niku ya napa hukumi nggih mboten napa mboten poso dan tidak harus mengqadha tapi harus membayar fidyah ya, 1 mud 1 hari itu berapa? 6,7 ons atau 68 ataupun dijangkepaken dados 7 ons 1 harinya ngoten. Tapi bagi orang seperti ini saja, nanti akan dijelaskan bagaimana kalau orang yang sakit, kemudian orang yang bepergian, kemudian orang yang menyusui, orang yang hamil, nanti akan dijelaskan di kitab niki. Nah itu diberikan kepada orang-orang yang miskin. Kapan memberikannya? Boleh langsung, boleh dibarengkan dengan zakat Idul Fitri. Tsumma nazala qouli ta'ala, kemudian turun lagi firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an, hudal linnas. Al-Qur'an untuk apa? Untuk memberikan petunjuk kepada manusia. Dengan Al-Qur'an dibaca, seseorang itu akan ditunjukkan sama Allah. Oh niki lho, ngeten dalane ngeten. Begini, jangan seperti ini. Di ayat-ayat banyak sekali, ya ayyuhalladzina amanu, seperti ayat wahai orang-orang yang beriman, la taqrabuz zina, jangan dekat-dekat zina. Deketi mawon boten pareng, apalagi melakukan. Mendekati saja pemanasan mawon ini boten pareng, apalagi melakukan zina. Na'udzubillahi min dzalik. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan menjelaskan di dalamnya itu dari petunjuk dan membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang baik, mana yang jelek. Itu di dalam Al-Qur'an. Faman syahida minkumus syahra falyasum, barang siapa daripada kalian semuanya melihat suatu hilal, maka hendaklah berpuasa. Fakana wajiban ala kulli man syahida syahra ayasumahu madama qadiran ala siyam. Dan ini kemudian dibalikkan malih. Maka adanya bulan Ramadan itu wajib bagi orang-orang yang menyaksikan hilal, bagi orang-orang yang mendengarkan kabar tentang hilal, itu wajib untuk melakukan puasa madama qadiron, apabila dia mampu untuk melaksanakannya. Kalau nggak mampu, nanti ada fase-fasenya. Nanti ada bagaimana kalau orang ini orang sakit, orang gini-gini, nanti akan dibahas. Fadailu syahrul Ramadan. Kemudian al-mu'allif hafizahullah ta'ala akan menjelaskan tentang keutamaan bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini kalau kali panjenengan sampun semerap, bapak, ibu-ibu, sampun semerap. Bulan Ramadan ini adalah bulan yang agung, semerap. Tapi di dalamnya ini ada fadail, yaitu keutamaan. An Abi Hurairah, diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan, karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, ini perintah Allah. Saya puasa Ramadan iman wahtisaban, dan cuma untuk mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia dapat? Ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosanya baik yang akan datang. Wa man qama Ramadan, dan barang siapa yang qama, mendirikan, maksudnya mendirikan yang apa? Di dalamnya itu beribadah, di
di dalamnya itu deres Quran, di dalamnya itu melakukan suatu amalan yang baik yang dimana ada ridha Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus dosa-dosanya yang lalu. Dihapusi kabeh dosa-dosa kali Allah Subhanahu wa taala. Wa man qama lailatul qadar, dan barang siapa yang beribadah di waktu malam Lailatul Qadar. Enggak tahu niki Lailatul Qadar niki kapan, karena sesuatu yang istimewa pasti akan disembunyikan sama Allah Subhanahu wa taala. Kalau panjenengan semerap Lailatul Qadar niki dijanjikan tanggal 21, la ilaha illallah, mboten wonten tiyang sing sadian, mboten wonten. Kabeh ibadah, full masjid, full musola, full ngibadah. Kepingin apa? Lailatul Qadaran. Berhubung memang Lailatul Qadar ini disimpan sama Allah Subhanahu wa taala, enggak tahu. Yang akan mendapatkan orang-orang yang tertentu saja. Ciri-cirinya sudah kula jelasaken kalau wingi ketika Nabi Muhammad SAW bertanya ciri-ciri orang yang mendapat Lailatul Qadar itu gimana? Ragat kalbuh, hatinya niki halus, hatinya niki senantiasa mempunyai ya Allah welas asih tok, wa kathurat dam'uh, dan juga sering menangis. Niki ciri-ciri tiyang sing mendapatkan Lailatul Qadar. Wa man qama Lailatul Qadar ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, dan barang siapa yang mendirikan beribadah di malam Lailatul Qadar, maka dia akan dihapuskan dosa-dosanya sama Allah Subhanahu wa taala yang lalu. Rawahu Bukhari Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari wal Muslim. Wa zada Nasa'i, dan ditambahkan oleh Imam Nasa'i fi riwayatihi, di dalam riwayatnya, wa ma ta'akhir, dan yang akan datang. Terus yang lalu niki sampun dihapus, yang akan datang akan dihapus. Di sini ada tanda tanya. Loh, lah kalau akan datang, kita nggak tahu akan datang niki umurnya pinten mboten semerap. Nih, akan datang nih gimana? Niku mengatakan ulama, ayyu'tillahu taufik likai ya'mal amalan saleh. Maksudnya yang akan datang gimana? Allah Subhanahu wa taala memberikan bantuan untuk seorang hamba tersebut agar senantiasa beramal soleh. Mboten nate maksiat datang Allah Subhanahu wa taala. Dijagi kalau Allah Subhanahu wa taala. Nih. Waqad akhrajaha Imam Ahmad wa Malik. Makna imanan, makna daripada arti imanan temriki niki napa? Ai tasdiqon, mempercayai atas janji Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang poso ditangleti panjenengan poso Ramadan apa? Kula percaya kranten diutus Gusti Allah Subhanahu wa taala. Niki termasuk beriman. Wahtisaban, yaitu apa? Ay fi'ilhum muhtasiban lillah la yaqsid bihi ghairuhu, yaitu cuma mengharap ridha Allah, tidak mengharap yang lainnya. Lho panjenengan poso napa? Nggih, kula cuma menginginkan ridha bayaran dugi Allah. Lek dugi bose jenengan nggih kali-kali ning mboten apa. Dugi bos nggih kalih Gusti Allah. Cuma kalau seumpamanya ada seseorang ini mengatakan, kenapa panjenengan kok puasa? Iya, saya disuruh bos saya puasa. Tidak mengharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Lah ini tidak termasuk di dalam orang yang mendapat ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada maksud lain kecuali ridha Allah, dan tidak ada maksud lain kecuali menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yadullu ala takfiri dzunub. Yang demikian ini menunjukkan atas terhapusnya dosa al-mutaqaddimah yang lalu lil abdi, untuk hamba. Fa'alaihi, maka seorang hamba tersebut harus terus menerus amal min jadidi bi safhati bayda'in naqiyah. Seorang hamba yang beriman di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Ramadan seperti ini harus mempunyai keinginan atau mempunyai lembaran baru. Saya dengan bulan Ramadan ini harus berubah. Keluar dari bulan Ramadan, ya Allah, semoga saya lebih takwa, semoga saya lebih istiqomah, semoga saya semakin takut
datang panjenengan ya Allah, semoga saya lebih cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Harus seperti itu, karena bulan Ramadan bulan rahmat, bulan turun maghfirah, turun rahmat. Maka akan dijelaskan tentang pergi. Walihada, dan dari sini warada'an Ummi Salamah, diriwayatkan daripada Ummi Salamah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam dzakara Ramadan bi fadlihi adi syuhur, menjelaskan tentang keutamaan Ramadan itu lebih baik daripada bulan-bulan yang lain. Ramadan harus beda sendiri daripada yang lain-lain, harus menjadikan Ramadan ini ini istimewa, bulan yang penuh dengan rahmat, enak ibadah. Mboten mungkin panjenengan di luar Ramadan langsung sholat 20 rakaat piyambak, wis kula yakin mboten mungkin. Ataupun puasa 1 bulan penuh di luar Ramadan, enggak mungkin. Mumpung sedanten podo poso, sedanten saged sholat tarawih, lah ini kita ecoaken kali Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, man qama ramadanan imanan wahtisaban, pada siapa mendirikan Ramadan, beribadah di dalam Ramadan, beriman wahtisaban, dan cuma mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, kharaja min dunubi kayawma waladadhu ummuh. Siapa orang yang berpuasa seperti itu, maka dia seakan-akan keluar daripada perut ibunya seperti dia baru lahir. Terus mboten enggak ada dosa sama sekali. Tapi syaratnya harus imanan wahtisaban. Ya Allah, mugi-mugi ditatosaken kados ngoten niku. Kula kali panjenengan sedaya, amin ya rabbal alamin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah niku namanya Abdurrahman bin Sakhar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza jaa Ramadan, apabila datang bulan-bulan Ramadan, futihat abwabul jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu surga. Di riwayat lain, futihat abwabur rahmah, Allah Subhanahu wa taala akan membuka pintu-pintu rahmat. Wa ghulliqat abwabun nar, dan pintu-pintu neraka niku ditutup sedanten kali Allah Subhanahu wa taala. Makanya beruntung yang wafat di bulan Ramadan itu beruntung. Pas pintu-pintu surga niki dibuka kali Allah Subhanahu wa taala. Sampai malaikat-malaikat sing bagian ngadap-ngadap ojo demi saking memuliakan bulan Ramadan. Wasufidati syayatin, dan juga syaitan-syaitan itu dibelenggu. Sama seperti yang kemarin kalau jelaskan, kalau andaikan ada seseorang yang masih beramal seperti amalnya syaitan, itu termasuk daripada didikannya syaitan, karena sejauh hari sudah menyiapkan apa yang harus dilakukan di bulan Ramadan. Jadi syaitan ini masuk, ataupun yang dimaksud di dalam diri seseorang ini bukan syaitannya, yaitu nafsu. Nafsunya dia ini sudah berteman baik dengan syaitan. Ayo monggo poso, aduh poso lah apa sih? Ini sudah berteman baik dengan syaitan. Kalau berteman baik jadi bestie, nah ini tambah jadi masalah. Nanti jadi masalah. Walaupun syaitan ini kata Nabi Muhammad SAW sudah dibelenggu, tapi kok ada seseorang di bulan Ramadan masih tidak bisa menghormati bulan Ramadan, ini termasuk daripada didikannya syaitan. Sampai diterangkan di kitab Fawaidul Mukhtarah niku wonten namine tiyang niki namine Muhammad. Ada seorang yang namanya Muhammad. Orang ini kalau selain bulan Ramadan jarang sholat, jarang pun sholat. Napa malih salatan mushola, mau malih di masjid, jarang sholat. Kepingin sholat ya sholat, nggak kepingin sholat nggak sholat. Jarang sholat, jarang melakukan amal yang baik, jarang. Tetapi ketika masuk bulan Ramadan berubah. Sing biyene gak tahu sholat dadi gamisan, kofian, sarungan. Kalau mau sholat tarawih make minyak wangi, la ilaha illallah, pakai siwak dan sembarang kalir. Ditanya,
Lho, kate nang ndi? Ya saiki bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Ketika di tengah bulan Ramadan wafat. Beberapa orang soleh yang ada di daerahnya setelah wafat mimpi. Muhammad ini sing tiang jarang sholat, lah kok subhanallah di dalam mimpinya niki diberikan keutamaan kali Allah Subhanahu wa taala duduk ten singgasana ngoten niku. Duduk ten singgasana, damel pakaian api, ditangleti kali tiang soleh niki. Mat. Ini anak namanya tang kampung iki, Mat. Mat. Kok berubah ini? Dirimu ini kok berubah seperti ini? Bagaimana engkau mendapatkan keutamaan atau keagungan seperti ini? Iya. Lah awakmu ini jarang sholat, jarang lapo-lapo. Lah kok saiki kok punya keutamaan seperti ini? Iya. Berkat aku mengagungkan bulan Ramadan, aku diagungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Niku mawon sing jarang sholat. Lah mendai sholat dinten jamaah terus Quran, hormat datang bulan Ramadan, Masya Allah wafat husnul khatimah, tambah diberikan Allah Subhanahu wa taala keutamaan yang lebih daripada itu. La ilaha illallah. Wa an Abi Hurairah, karena beberapa orang niku yang senantiasa menggampangkan dengan puasa Ramadan niku ada di dalam riwayat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bisyabin yaumal qiyamah bagian. Nanti di hari kiamat nanti ada seseorang pemuda. Kenapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kok mengatakan pemuda, kok bukan orang tua? Karena waktu-waktu orang muda ini senantiasa masih ngeten-ngeten lah. Orang muda niki bukan berarti umur 30 loh nggih Pak. Umur 40 niki tasih muda. Panjenengan insyaallah pemuda-pemuda. Kecuali 50 ke atas niki baru dikatakan syebeh niki tua nih. 40 niki masih muda. Yu'ta yaumul qiyamah. Yu'ta bisyabin yaumul qiyamah. Ketika hari kiamat pemuda, ada seorang pemuda nangis geru-geru. Malaikatu yadribunahu, dikepui kali malaikat, wa yuskunahu ila, kemudian tentui kali malaikat dicemplungno secara paksa nih datang nerakane Allah Subhanahu wa taala. Ditangleti Allah, aku gampang no poso Ramadan. Ketika orang puasa semua Ramadan, aku nyantai-nyantai ya jagongan ya ngopi ya rokokan. Happy ending. Nah ini nanti kita amal ibadah kita semua, kulo kali panjenengan sholat, poso, maos Quran, dan semuanya ini nanti ketika hari kiamat gak ada salah satu orang ini untuk menonjolkan amal perbuatan. Ya Allah, saya sholat 5 waktu terus loh ya Allah, gak ada. Lah semua ini mengamalkan untuk apa? Untuk mendapat kasih sayang Allah, untuk mendapat rahmat Allah, untuk mendapat ridho Allah. Karena kalau cuma mengandalkan sholat mawon, sholat kalau kalian jenengani ono apa sih? Beda dengan sholatnya golongannya sahabat. Para sahabat niki kalau sholat niki badi operasi mawon, niku tunggu saya ketika sholat. Kalau sholat dioperasi, mantun operasi, salam, loh sampun mantun, pun khusyuk. Bahkan ada beberapa sahabat niku sholat di masjid, rumah kobongan iki mboten bingung, dia tetap sholat. Sing litune sampun wis ilang kabeh niki tiyang tetap sholat. Omamu kobongan sampai dijaga dia dan sandalnya niki lho mboten kobong. La ilaha illallah. Khusyuk datang Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengandalkan sholat kita, suara jeder mawon ngoten wis buing gak karu-karuan. Napa malih kipas angin mati, lampu mati, mikrofon mati, pikiran iki oh posisi nyetel mikrofon gak iso niki. Allah, la ilaha illallah. Mungkin diterahmi amal ibadah kita semua. Amin ya rabbal alamin. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsi
sholat 5 waktu. Ini antara sholat 5 waktu, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh. Amal harian, wal jum'ah ila jum'ah, Jumat kemarin ke Jumat yang akan datang, war Ramadan ila Ramadan, Ramadan yang lalu dengan Ramadan yang sekarang dan yang akan datang. Mukaffiratun ma bainahunna idza jutinibatil kabair. Itu akan bisa menjadi penghapus dosa seorang hamba apabila hamba ini meninggalkan dosa-dosa yang besar. Habib Umar mengatakan gak ada bedanya dosa kecil dan dosa besar niku mboten-enten bedane. Lho kok saged Habib? Kenapa? Iya, karena hubungannya dengan zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya gede, mboten enten dosa kecil, mboten enten dosa besar. Oleh dosa kecil tak gaya yes, oleh dosa gede enggak gelem. Mboten. Semuanya besar karena kita akan berhadapan dengan zat yang maha besar, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini dijelaskan Imam Suyuti yang mengambil perkataannya Imam Nawawi. Di dalam hadis ini dijelaskan maksudnya dosa besar yang gimana wahai Imam? Ai adzunub kulha taghfir illal kabair. Sedanten dosane tiyang niku antara salat kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan bakalan diampuni Allah Subhanahu wa taala kecuali dosa-dosa sing gede. Karena dosa besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan syarat. Yang pertama, syaratnya yaitu nadam, menyesal. Ya Allah, biyen aku ya koyo ngene, insyaallah saiki tobat. Niku tobatan nasuha. Tobatan nasuha niki syarat yang pertama nadam, menyesal, ada penyesalan di dalam dirinya. Yang kedua ikhlas, yaitu meninggalkan temenanan wis, meninggalkan ditinggalkan boten, bahkan sebagian orang itu tidak mau mencampuri lagi. Sampai diriwayatkan Sayyidina Umar bin Khattab dulu niku tiyang sing badhe membunuh Nabi Muhammad SAW, premani Mekah, pembesar preman, kala preman mergosono mboten enten napa-napa nih. Premani Mekah Sayyidina Umar bin Khattab niku ketika sampun tobat datang Allah Subhanahu wa taala, diberi keimanan sama Allah Subhanahu wa taala, tidak mau lewat jalan yang dulu pernah dibuat maksiat. Kalau lewat jalan yang pernah dibuat maksiat dulu ketika masih di zaman jahiliyah langsung semaput ditangleti. Loh, Amirul Mukminin, wahai Sayyidina Umar, kenapa panjenengan semaput? Aku iling biyen aku koyo ya apa, aku wedi keweden mendai dosaku sakmono gedene. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala kalau enggak mengampuni dosa-dosaku? Saking enggak mau, kalau semua mau jalan di sana tempat yang maksiat dulu, mending panggon sing lintu mau, biar tidak mengingatkan ke masa yang dulu. Jadi orang-orang soleh niku tidak mungkin membuka suatu aib-aib yang dulu, karena aib-aib yang dulu itu sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi lucu nih, orang ini kita membuka piyambak. Kalau dibuka orang lain nggak terima, lah kenapa kok dibuka sendiri? Wah, aku biyen mantan ini lah nih. Jangan, sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kedua ikhlas. Dan yang ketiga nggak mau untuk kembali lagi mengamalkannya. Yang keempat, dia ini berusaha untuk mengganti sesuatu yang sudah dia lakukan ataupun terzalimi. Semisal contoh ngapunten nyun sewu, dulunya pernah maksiat nyolong sapi, kemudian dia tobatan nasuha, kula tobat, tapi kan saya sudah tobat, amal perbuatan saya kan sudah seperti semula lagi, maksudnya kosong lagi. Enggak, harus berusaha bagaimana caranya untuk mengembalikan sapi yang pernah dicolong. Nah niki syaratnya taubatan nasuha, dosa-dosa gede niki. Kalau sudah dilakukan, insya Allah taubatnya diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dijadikan sama seperti kados yang baru lahir.
yang baru lahir si Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu anna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam man shoma Ramadan wa arafa hududahu. Ini insyaallah akan dibahas besok tentang fadilah-fadilah keutamaan-keutamaan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semua, menambahkan keimanan kita semua, semakin faham tentang ilmunya Allah, tentang syariat Nabi Muhammad SAW, hingga kita beribadah diterima Allah Subhanahu wa taala dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka al-jannata wa na'udzu bika minan nar. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا.